isinya kira-kira apakah hanya gambar dan teks, atau mungkin ada narasi dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti akan jelasin tentang metode ABC, itu metode kayak kalau beraktivitas sama anak supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya itu bisa dengan metode ini. Jadi nanti di video yang dibuat, video animasinya akan jelasin step-stepnya, pengenalan metode ABC-nya, terus ABC itu apa, sebenarnya ABC itu apa, terus step-stepnya seperti apa, terus kenapa metode ini penting, dan bagaimana cara melakukannya. Paling nanti di videonya akan seperti yang saya tuliskan di sini sih. Oh, ini. Di aset visualnya itu akan seperti ini, terus narasinya belum saya buat karena nanti akan lebih menjelaskan gambarnya. Oh. Pak, mau nanya sedikit nih, ABC itu singkatan atau memang udah ada metode ABC, Pak, namanya? Singkatan. Oke. Singkatan itu yang di bawah ada amati, bayangkan, dan cek cari tahu. Oke. Sip. Dimana di sini sudah sampai, ada B, C, Y, dan when. Oke. Baik, untuk saat ini kira-kira progresnya apakah sudah dilanjutkan ke narasinya atau mungkin Bapak udah coba-coba di aplikasi XP-nya mungkin? Kemarin coba ini sih di aplikasi XP-nya langsung, kira-kira yang memungkinkan itu videonya bentuknya akan seperti apa. Ternyata yang kebayang nanti akan tampil misal ke what dulu terus ke how, itu ternyata bisa. Jadi udah dicoba-coba deh. Oh, sudah dieksplor ya Pak ya, tapi nggak ada kendala, kesulitan kok ya? Sejauh ini belum sih. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad Akas. Terima kasih Mas. Jadi terkait dengan metode ABC, saya baru tahu nih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Bagus topiknya. Kemudian satu lagi deh, saya pengen satu lagi, siapa ya ini? Yang ada di daftar peserta. Satu lagi, Ibu tiga. Oh, udah. Ini Ibu Diana Nur Utami. Ibu Diana Nur Utami ada nggak ya? Tidak ada Mas. Oke, nggak ada juga ya. Jadi kita cari lagi yang lain. Satu lagi. Oh ini. Bapak Saiful Dodik ada nggak ya? Saiful Dodik ada. Oh, ada. Halo Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Saya diaktifkan Pak mikrofonnya. Halo. Oke. Nggak ada tanggapan ya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa deh. Kita lewat dulu aja. Halo Pak Saiful. Ada suaranya itu Mas Okta, hanya kecil sekali. Oh. Halo. Nggak kedengeran. Nggak terdengar kayaknya. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi aja ya. Saya coba lihat dulu. Nah ini topiknya bagus. Ibu Dwi Nastiti, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada juga, Bu Dwi. Oke deh, saya coba lihat dulu aja terkait dengan skenario yang dibuat oleh Ibu Dwi Nastiti ini. Jadi di sini topiknya adalah terkait dengan mengenal benda-benda langit. Bagus.
Kemudian untuk teks awalnya atau openingnya singkat aja seperti ini. Lalu masuk ke definisi benda langit itu apa, dijelaskan. Benda langit adalah benda yang ada di luar angkasa. Selesai. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi terkait dengan penjelasannya. Ada planet, ada satelit, ada bintang, ada bulan, galaksi, dan lain sebagainya. Karena di sini juga terdapat gambar-gambarnya. Jadi untuk narasinya nanti bisa ditambahkan juga terkait dengan menampilkan ataupun memberikan arahan bahwa ada planet, ada satelit, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penjelasan terkait dengan galaksi. Galaksi ini adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Oke. Lalu selanjutnya adalah mengenal planet. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Sebut adalah gambar. Oke. Bagus. Ini udah ada nih tambahannya. Seperti ini ya tadi. Kalau Ibu Dwi Nastiti nanti 8 planet tersebut adalah seperti ini. Nah, nanti kan ada gambar Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya. Jadi kalaupun nanti untuk yang pertama, yang ini ya, materi pertamanya, karena di sini ada planet, satelit, dan lain sebagainya, ada baiknya nanti dijelaskan juga di dalam narasinya. Oke, selanjutnya matahari, O-nya adalah matahari, kemudian orbit, dan revolusi. Oke, belum selesai kayaknya, tapi dalam penjelasannya sudah cukup baik. Salah satunya adalah menjelaskan matahari seperti ini. Nah, ini bisa diberikan penjelasan juga nanti matahari, kemudian ada suhunya, ada lain sebagainya. Bagus nih untuk materinya mengenal benda-benda langit. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan ke sesi explain-nya, mungkin saya akan coba dulu tanya jawab nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ataupun peserta saat ini ada kendala ataupun ada permasalahan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita akan masuk sesi tanya jawab dulu atau diskusi sebelum kita masuk ke dalam penyusunan pembuatan animasi berdasarkan naskah cerita yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, Mas Okta, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Pak Adrianus. Oke, Ya. selamat sore Pak Tadi Adrianus. saya coba-coba masukkan ke Padlet yang tugas kedua ini, tapi nggak masuk. Apakah sudah masuk? Saya lihat. Coba Mas, tolong Mas cek apakah bahasa Inggris kelas 12 mengenai if clause. Adrianus ya. Iya. Ada Pak? Ada? Belum ada, sepertinya belum ada. Nggak ada ya? Iya, mungkin nanti bisa dicek kembali untuk penambahannya. Saya menggunakan tombol yang di pojok kanan bawah di sini. Biasanya kalau ditambah di sini, harusnya akan tampil di bagian paling bawah banget. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa ditambahkan atau disingkat kembali. Oke. Nah, terus sekarang kayaknya ada yang bertanya di dalam kolom chat. Ini secara personal langsung. Oh, ini bukan pertanyaan. Ini lebih ke arah memberitahu seperti itu dari Ibu Diana. Oke. Untuk yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau diskusi, silahkan. Jadi sebelum kita masuk ke tadi penyusunan video animasinya, berdasarkan naskah yang sudah dibuat, saya akan buka dulu tanya jawab. Siapa tahu nanti ada kesulitan di dalam pembuatan skenario-nya. Atau juga tadi seperti Pak Denus sampaikan, apakah sudah masuk atau belum. Kalau misalnya ada kendala di dalam memasukkan ke dalam Padletnya sendiri di sini, mungkin bisa ditanyakan juga saat ini. Sebelum kita melanjutkan ke yang berikutnya. Karena untuk hari ini kita akan membahasnya hampir semuanya ya, terkait dengan skenario, terkait dengan aplikasi explain-nya, sama nanti kita bahas juga di dalam instruksi penugasan dan juga rubrik penilaiannya. Jadi nanti apa aja yang akan dinilai di dalam pembuatan animasinya. Contohnya mulai dari storyline-nya, skenario, dan juga videonya, apakah selaras atau enggak. Kemudian isi yang di dalam skenario ini, apakah sudah tercakup semua di dalam storyline-nya, di dalam videonya atau enggak. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam sesi tersebut, saya membuka dulu sesi diskusi nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan, pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Tunggu berapa menit Mas untuk sesi tanya jawab ini? 5 menit dulu aja, 5 menit pertama dulu, kalau nggak ada baru kita lanjutkan.
Silakan kalau Ibu. Kita beri waktu sekitar 5 menit. Kita mulai ke materi baru. Ya, sepertinya ada pertanyaan ini di dalam kolom chat dari Pak Saiful Dodik ya pertama. Jadi Ibu Saiful Dodik ya. Ya, Mas mau tanya tentang perekaman tadi apa? Oh, untuk link perekaman ya. Nah, untuk perekaman tadi ada di online voice ini. Saya kirimkan di dalam kolom chat juga ya. Untuk rekamannya tadi namanya apa? Nah, ini websitenya. Ini saya kirimkan ke. Nah, ini. Untuk perekaman ada di online voice recorder.com/id untuk bahasa Indonesia. Tapi kalaupun nggak pakai /id nggak masalah. Selanjutnya di sini ada dari Ibu Sri Wahyuningsih ya. Ya, Sri Wahyuningsih. Beliau bertanya, Pak, kalau misalnya kita mau memakai gambar yang ada sedikit keterangannya dalam bahasa Inggris, boleh nggak ya? Soalnya biasanya yang dalam bahasa Inggris gambarnya lebih beragam dan lebih menarik. Gitu. Oke, pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuningsih, kalau misalnya ada sedikit keterangan dalam bahasa Inggris, boleh nggak? Sebenarnya untuk menggunakan gambar, kalau misalnya ada keterangan, boleh. Kalaupun tidak ada keterangan dan Ibu tambahkan sendiri keterangannya juga boleh. Jadi nanti silahkan saja mau ditambahkan sendiri atau menggunakan gambar yang sudah ada keterangannya. Jadi untuk aset visual dibebaskan selama kalau bisa tidak menggunakan yang gambar ada lisensinya ya. Jadi kalau bisa nanti kalau ada lisensi hak cipta biasanya takut ada apa-apa untuk karyanya. Jadi kalau bisa menggunakan yang free saja kalau misalnya mengunduh dari tempat-tempat ataupun dari internet seperti itu. Ini ada lagi Mas Okta dari Ibu Sarah. Oke. Dia bertanya, Pak, saya upload file storyline-nya kok gagal terus ya dari kemarin. Coba tutorialnya, Pak, apa mungkin saya salah caranya? Usahakan storyline-nya, silakan Mas. Storyline ya. Nah, sini saya membuka menggunakan halaman incognito ya atau halaman private. Kemudian linknya kemarin adalah padlet.com/ansedo/skenario ke 10 atau kelompok 10. Otomatis nanti tampil seperti ini ya tampilannya. Di mana nanti di pojok kanan bawah itu akan ada tombol berwarna merah muda atau pink. Tombol tambah. Kalau misalnya belum diarahkan tombol tambah. Tapi kalau sudah diarahkan nanti berubah menjadi tombol dengan icon pensil. Di mana ketika kita klik di sini, klik satu kali aja. Klik satu kali, maka otomatis dia akan menambah di bagian bawah nanti. Seperti ini di bagian paling bawah. Jadi nanti contohnya saya hapus ya. Saya klik nih, atau kan digeserin dulu ke paling bawah, baru nanti diklik tambahnya tadi. Walaupun dia nanti diketik-ketik langsung juga akan tampil seperti itu. Jadi pertama tadi mengisi masalahnya, masalahnya, skenario-nya. Skenario tentang apa? Tentang proses terjadinya hujan, seperti itu. Kemudian untuk isiannya adalah namanya siapa, contohnya adalah Okta. Kemudian nanti dari sekolah atau instansi mana. Nah, baru ditambahkan di sini file uploadnya menggunakan yang ini ya, yang tanda panah ke atas atau unggah. Diklik saja, kemudian pick a file. Silahkan cari berkasnya sesuai dengan naskah ataupun skenario-nya. Nah, contohnya seperti ini deh. Mana ya skenario-nya? Nggak ada.
Oke, ini aja. Nah, skenario-nya silahkan dipilih sesuai dengan yang dibuat. Contohnya seperti ini. Kalau sudah diupload, nah nanti kan kalau kita sudah pilih tuh, nanti akan ada proses uploading seperti ini. Biasanya uploading ini tergantung dari ukuran filenya dan juga koneksi internetnya. Kalau lancar, ya otomatis akan tampil seperti ini. Kalau sudah selesai, silahkan diklik sembarang aja. Kalau mau merubahnya, biasanya masih bisa diklik rubah seperti ini untuk warnanya. Nah. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tutorial pengisian Padlet-nya. Jadi pertama klik tanda tambah dulu, isi dulu, seperti contohnya Pak Adrianus nih, tadi katanya ada kendala, jika dicoba lagi sudah masuk nih. Boleh seperti ini. Silahkan, nanti skenario ini sebenarnya hanya sebagai progres aja. Ini bukan pengumpulan tugas, ini adalah aktivitas. Jadi nanti hasil akhirnya baru nanti dikumpulkan di dalam penugasan. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu nih, progresnya dari seluruh peserta sudah sejauh mana. Makanya saya gunakan link ini untuk melihat progresnya. Begitu pula nanti ketika pembuatan animasinya, itu juga nanti akan ada progresnya, sama. Nah, sekarang, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan Ada satu lagi, Mas. Oh, ada ya, oke. Silakan. Dari Ibu Evrita Mandasari. Pak, saya agak bingung juga mau tanya karena belum mencoba-coba. Mungkin nanti setelah mulai mengerjakan akan banyak pertanyaan. Oh ya. Hanya ingin tahu saja apakah hasilnya nanti bisa di-download dan bisa ditayangkan secara offline. Oke. Untuk hasilnya bisa di-download dan ditayangkan secara offline, jawabannya adalah bisa. Selama masa trial atau masa percobaannya belum habis. Jadi nanti juga kita akan bahas ya, ketika nanti fase free trial-nya akan habis, kita harus ngapain. Nanti itu akan kita bahas sama-sama. Di mana nanti hasil akhirnya itu akan jadi ada dua, ketika kita ekspor itu akan jadi dua. Yang pertama adalah hasilnya nanti menjadi video di dalam Xplore-nya sendiri. Nah, sebagai contoh ya, saya akan perlihatkan dulu nih di Xplore-nya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi xplore.com, nah, ketika kita login, oke, jika saya masuk seperti ini, sebenarnya ini adalah versi yang sudah expired ya. Nah, jadi nanti ketika kita edit hasilnya seperti ini, kita balik lagi. Nah, jadi kalau misalnya udah habis nggak bisa dibuka lagi. Tapi nanti untuk hasil akhirnya, ketika kita sudah mengekspor, pertama nanti jadi video. Jadi dari hasil mentahan atau draft itu jadi video seperti ini. Di mana video ini sebenarnya nanti bisa di-download ketika versinya masih dalam versi yang trialnya itu. Nah, di sini ada downloadnya. Nah, di mana nanti bisa di-download ke laptop ataupun perangkatnya masing-masing. Di mana di sini ada keterangannya nih. Maksimal itu adalah 20 menit video. Kemudian downloadnya bisa menggunakan yang HD dan juga bisa di private. Nah, karena ini akunnya sudah expired, otomatis saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk hasilnya. Nah, ketika saya menggunakan yang belum expired atau yang masih aktif, nah, seperti ini contohnya. Untuk versi yang masih aktif, masa trialnya atau masa percobaannya, kita bisa masuk ke dalam draftnya seperti ini. Jadi nanti ada perbedaannya antara draft sama hasil video yang sudah jadi. Walaupun hasilnya sama, tapi nanti beda tipenya. Yang draft ini masih bisa kita edit kembali, atau kita tambahkan, atau kita kurang-kurangi. Tapi kalau yang versi sudah jadi video, itu hanya bisa dilihat dan juga diunduh. Dan juga bisa dihapus sih sebenarnya, jadi nanti bisa dilihat, di-download, dan dihapus lagi. Nanti kita buat yang baru. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya videonya udah jadi, Pak, kemudian saya buat tambahan di draftnya nih, apa saya harus ekspor lagi atau enggak? Ya, jawabannya adalah tetap harus diekspor lagi.
Sebagai contoh, di sini saya akan mengekspor video yang ini ya. Jadi di sini saya sudah jadikan satu video. Kemudian saya pilih saja yang web quality 480. Di sini adalah XP kelompok 10. Untuk privasinya saya buat public aja. Kalau sudah saya ekspor. Nah, proses ekspor ini biasanya akan memakan waktu yang Cukup panjang. cukup lama, tergantung dari Besarnya file. Panjang. gambar-gambar ataupun isi di dalam video animasinya. Nah, progresnya akan cukup lama seperti ini. Kita akan menunggu. Kalau sudah selesai nanti bisa diunduh atau di-download di sini. Nah, nanti kita lihat nih perbedaannya antara video yang sudah jadi dengan draft seperti apa. Sebagai contoh, ini kalau masih loading nggak masalah, dibiarkan saja. Kemudian kita kembali ke halaman My Videos. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada dua tipe ya. Ada tipe draft, ada tipe video. Bedanya kalau yang draft itu bisa kita edit. Atau kalau misalnya di PowerPoint ya, kalau PowerPoint kita bisa simpan menjadi PowerPoint yang langsung tayang. Bisa juga disimpan sebagai PowerPoint yang masih bisa diedit. Nah, sama halnya seperti itu di dalam XP. Ketika kita simpan biasa, save and exit, itu akan tersimpan menjadi draft. Tapi ketika kita ekspor, dia akan menjadi video. Sehingga nanti kalau misalnya ada perubahan di dalam draftnya, dan akan dijadikan video lagi, maka harus diekspor ulang. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi, bisa di-download atau enggak? Jawabannya bisa. Selama masa trial atau masa percobaannya masih berlangsung. Atau juga kalau misalnya nanti udah upgrade nih, mau upgrade, itu juga tetap bisa diunduh ataupun di-download. Seperti ini. Tapi kalau masalahnya per bulan. Per bulan pembayarannya untuk akun XP-nya. Nah, sini kita menggunakan yang free aja. Karena untuk yang free berlaku 14 hari. Kalau misalnya kita belajar ini sampai dengan 1 bulan, otomatis kita minimal memiliki 2-3 akun. Seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan juga bagaimana ketika expired-nya akan habis. Nah, contohnya di sini saya masih memiliki 12 hari ya. 12 hari dan expired nanti akan habis. Otomatis nanti saya harus memindahkan si draft ini ke akun saya yang baru. Dengan cara menggunakan share a copy seperti ini. Tapi itu nanti aja ya. Kita bahas dulu sesuai dengan materi yang pertama. Tadi skenario atau storyline. Kemudian nanti kedua kita penggunaan aplikasinya dulu. Baru nanti tahapan-tahapan selanjutnya seperti penjelasan ekspor, ekspor, kemudian share a copy, kemudian juga nanti pembahasan terkait dengan penugasannya, dan lain sebagainya. Terus sekarang, kalau masih ada pertanyaan, silahkan diajukan saja. Kalau tidak, maka nanti baru kita lanjutkan ke pembuatan ataupun pemindahan ataupun penyusunan video animasinya berdasarkan naskah cerita yang sudah dibuat. Oke? Sampai sekarang belum ada lagi, Mas. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu adalah yang tadi pembuatan ataupun penyusunan animasinya. Nah, di sini saya menggunakan draft yang kemarin aja. Kalau yang ini gimana? Ini nggak apa-apa, saya biarin aja. Ini masih progres kok. Perlu ditungguin, kita bisa tinggalin aja karena progresnya itu otomatis dari server XP-nya. Nah, contohnya nih, saya akan mengambil salah satu naskah cerita yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau saya tadi kemarin ngambilnya adalah yang metamorfosis ya. Metamorfosis di sini. Kemudian saya akan buat dulu dari opening title-nya. Nah, kita buat dulu dari opening title-nya ya. Di sini saya akan hapus semua hasil yang sudah dibuat di sini. 1, 2, 3, saya hapus. Saya mulai dari pertama. Pertama kita lihat dulu nih dalam isinya. Pertama adalah teks ya, ada teks seperti ini sampai sini. Maka saya akan ambil dulu yang pertama ini. Oke. Nah, saya menggunakan ini aja deh. Yang sulit sepertinya. Saya akan menggunakan Microsoft Word saja.
Microsoft Word. Untuk membuka skenario yang sudah dibuat. Dimana nanti kita mulai dari awal lagi di sini, jadi dari halaman kosong lagi. Oke, ini cukup lumayan lama loadingnya, karena aplikasi Excel ini sebenarnya menggunakan memori dari laptop kita sendiri. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti laptopnya digunakan untuk banyak aplikasi, biasanya untuk buka Excel-nya juga akan lama. Dan juga nanti tergantung dengan koneksi internetnya. Sebagai contoh, kalau misalnya saya buka 2 halaman Expli, dia akan memakan resource ataupun memori dari laptop kita lebih banyak. Jadi kalau bisa nanti nggak usah buka 2 tab ya, cukup 1 aja. Takutnya nanti laptopnya ngeheng. Gitu. Jadi sebagai contoh di sini saya hapus dulu. Saya ulangi lagi dari awal ya. Mulai dari teksnya. Teks yang pertama saya masukkan judul dulu aja yang ini. Bahan ajar digital. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa nanti di zoom aja, biar nggak terlalu jauh. Bahan ajar digital. Kemudian tadi ada tulisannya whiteboard animation ya. Whiteboard animation. Tidak kasih tidur ya. Nah, otomatis ke buku. Whiteboard animation. Mana tadi? Ini. Ini udah diganti. Ini contohnya. Untuk yang whiteboard animation-nya saya nggak akan masukin. Tapi saya langsung masukin aja judulnya metamorfosis buku. Boleh seperti ini. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam ini. Sini. Saya tambah teks baru. Metamorfosis buku. Nah, kalau teksnya nanti dirasa terlalu besar, bisa dikecilkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan bahan ajar digitalnya juga kalau misalnya kebesaran, masih bisa dikecilkan. Seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti mau tebal, tipis, dan biasanya menggunakan Ctrl B ya. Kalau bold itu kalau di Microsoft Office itu bisa menggunakan Ctrl B atau bold. Nah di sini nggak ada pengaturannya, jadi nggak tampil di sini. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl B atau Ctrl I untuk miring seperti ini. Nah seperti ini. Disesuaikan aja. Kemudian selanjutnya adalah saya bisa memiliki logo. Logo di sini ada 2, logo instansi dan juga logo Simolek. Nah, untuk logo saya menggunakan picture. Sebelumnya saya sudah punya logo Kemdikbud. Saya harus cari logo Simolek. Ada nggak ya logo Simolek? Sini, oh kayaknya nggak ada. Saya harus download dulu logo Simolek. Simolek logo. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau bisa dicari yang kosongan saja ya, atau PNG. Jadi nggak ada warna latarnya. Sehingga nanti lebih bagus lagi untuk hasil gambarnya. Nah, kita save image aja. Nah, untuk menyimpannya kalau saya itu biasanya dibuat satu folder. Jadi contohnya seperti ini, saya sudah punya satu folder tersendiri khusus untuk pelatihan kali ini. Nah, seperti ini. Jika saya masuk ke sini, saya sudah punya aset visual, aset.
Nah, di dalam aset nanti saya ada yang namanya gambar. Kemudian selain itu juga ada aset yang namanya audio. Seperti ini. Jadi nanti akan ada 2 folder di dalam tampilannya. Nah, ini memudahkan kita juga di dalam nanti ketika mengambil gambar. Nah, jadi nanti ketika saya mau mengambil gambar dari sumber lain, saya akan menyimpannya langsung di folder-folder tersebut. Seperti contohnya saya mendownload dari Xpli, saya simpan di folder tersebut. Sehingga nanti bisa digunakan lebih mudah ketika kita menggunakan aplikasi Xpli-nya. Seperti ini. Nah, kita tinggal cari aja nih dari folder yang sudah kita tentukan. Nih, seperti ini. Kalau sudah, kita upload file. Seperti ini. Nah, kalau berhasil di-upload, nanti akan ada loading dulu seperti ini. Nah, kalau sudah selesai loadingnya, nanti akan di-render dan baru bisa dimasukkan ke dalam sini. Seperti ini. Jadi nanti mau dipastikan dulu gambarnya sudah ter-upload dan bisa digunakan seperti ini. Oh, ternyata saya sudah download gambarnya. Nah, ini. Saya harus buka di sini. Nah. Kok ada garis belakangnya ya? Ini bukan PNG deh. Jelek. Nah, ini lebih bagus. Jadi saya pakai aja. Nggak ada garis kotak-kotaknya. Kalau yang tadi ada lagi garis kotak-kotaknya. Saya kira bagus, ternyata bukan. Saya balik lagi ke Xpli-nya. Saya upload lagi yang baru. Nah, ini kalau misalnya mau di-delete, kita tinggal klik edit di bawah sini. Kemudian kita pilih yang delete. Kalau sudah, kita upload lagi yang baru gambarnya. Semoga gambarnya nggak ada garis-garis kotak-kotak kayak tadi ya. Nah, tadi kita udah ngambil gambar yang ini, yang baru. Nah, benar nggak ya? Nah, ini lebih bagus. Logo Simolek, kemudian yang kedua ada logo Kemdikbud. Nanti saya masukkan dua-duanya di sini. Nah, seperti ini. Lalu, selain itu juga saya akan mengatur keterangan posisinya. Sudah seperti ini seperti tengah-tengah. Seperti ini, baru saya masukkan foto. Kenapa saya masukkan foto? Karena di dalam perancangan storyline saya masukin foto diri. Otomatis saya harus masukin foto ke dalam sini juga. Nah, saya taruh di sini. Seperti ini. Nah, jadi tahapan pertama untuk opening ya disesuaikan aja ya. Contohnya kalau misalnya nanti gambarnya ada 3, ada 4, ada 5 ya silahkan sesuaikan untuk posisinya. Contoh di sini saya masukkan gambar saya atau foto saya sendiri nih. Foto narsis saya di sini karena di dalam skenario-nya saya memasukkan terkait dengan foto saya. Seperti ini. Yang terakhir baru teks terkait dengan data diri saya. Saya kecilin ukurannya jadi udah. Nah, ini jadi 20 aja. Kemudian 15. Walaupun mau diketik di sini juga bisa 15. Nah, seperti ini.
Lalu kita tambahkan teks terakhir. Ini bisa diduplicate atau juga bisa dituliskan sendiri. Nah, duplicate aja. Saya Meo, saya Molek. Biar nggak capek buatnya, jadi saya duplicate aja. Begini, ini untuk openingnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apakah akan tampilnya satu-satu atau enggak? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tampilnya satu-satu seperti ini ya. Mulai dari sini. Bahan ajar, kemudian metamorfosis, kemudian nanti gambar satu-satu. Nah, apakah akan terpisah seperti ini? Atau akan menjadi satu frame? Nah, boleh seperti ini satu-satu ya, nggak masalah. Atau bisa juga nanti kita sebut dengan yang namanya grouping. Grouping itu harus satu-satu seperti ini. Pilih, terus ini. Sudah ya, terus ini aja. Lalu kita gunakan yang namanya group. Nah, nanti satu gambar atau satu frame ini bisa kita buat menjadi berapa detik pengennya. Dengan aturan, ini adalah bahan ajar, ini adalah metamorfosis. Jadi gantian ya, seperti ini. Saya seperti ini. Kemudian logo dulu, logo Kemdikbud. Baru nanti logo Simolek. Efeknya saya ganti, saya nggak mau draw, saya mau fade in aja. Ini juga saya mau fade in aja. Nah, untuk muka saya atau wajah saya baru saya gunakan draw dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika nanti dijalankan, tampilannya adalah seperti ini. Jadi satu frame atau kita sebut dengan satu slide ya, kalau di PowerPoint. Ini. Nah, ini kalau misalnya openingnya menggunakan satu frame atau satu slide. Jadi nanti mau dipikirkan, mau seperti ini atau mau seperti tadi yang satu-satu. Tuh. Karena nanti kalau misalnya kita sudah buat grouping seperti ini, kemudian kita pecah nih, nanti harus diatur lagi satu-satu. Nah, seperti ini. Jika nanti kita ungroup, maka setiap gambar harus diatur lagi elemen-elemennya nih. Elemen di pertama adalah elemen 15 detik. Jadi satu elemen ini 15 detik, 15 detik, 15 detik, 15 detik. Saran saya, harusnya nanti mau dirubah lagi, mau diganti dulu di sininya, di 3 detik, gitu. Kemudian baru nanti di ungroup. Nah, jadi elemennya 3 detik, tapi nanti kita lihat adjust timingnya. Gitu. 3 detik, nah ininya di mana? Kita geser, kita geser. Jadi harus diatur satu-satu. Kalau misalnya sudah di grup, kemudian kita gagalkan atau batalkan kembali. Nah, saran saya, silahkan dipikirkan dulu, mau dibuat grouping, atau mau dibuat terpisah aja. Gitu ya. Oke. 12 detik. Streamingnya nah ini. Tadi. Saya ulangi lagi. Boleh seperti ini, boleh juga nanti disesuaikan kembali. Nah ini ya, hijau ini adalah lama animasinya. Jadi kalau misalnya kita singkatkan seperti ini, berarti otomatis animasinya nanti cepat seperti ini. Cuma 1 detik, gitu ya. Kalau ini jadi 2 detik, ini 3 detik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti gambarnya mau dilama-lamain, tampilannya otomatis nanti si durasinya juga harus dipanjangin gitu, untuk animasinya. Seperti ini contohnya. Nah, yang satu saya pendekin jadi 12 detik aja. Nah, jadi ketika nanti dijalankan, ini akan dimulai dari awal. Jadi ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, harusnya nanti kecepatan, ya silahkan diatur kembali. Oke, contoh, saya gambarnya jauhin lagi, saya jauhin lagi, saya jauhin lagi. Seperti ini, sehingga nanti akan ada ruang untuk animasinya nanti terlebih dahulu. Walaupun nanti dijalankan, seperti ini.
Selesai, lanjut lagi. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh ketika kita baru membuat yang namanya opening. Di mana nanti opening juga bisa ditambahkan terkait dengan lagu-lagu ataupun instrumen ya. Kemudian untuk narasi juga sama, narasi juga bisa kita tambahkan. Nah, saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini slide pertama udah jadi nih. Dimana ukurannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya nanti ke depannya kita buat slide 2 atau elemen kedua, ukurannya jauh lebih kecil, nggak masalah. Jadi jangan terlalu berpikiran ataupun terlalu berfokus kepada ukuran yang berbeda antara slide ataupun satu elemen ya. Jadi kalau elemen 1 dengan elemen 2-nya berbeda, ukurannya nggak masalah sebenarnya. Yang perlu diperhatikan nanti adalah apakah akan dijadikan satu frame atau satu slide seperti ini, atau satu gambar. Karena perbedaannya nanti akan terlihat ketika kita menggunakan satu frame seperti ini. Kalau satu frame seperti ini kita gunakan, kemudian nanti yang tampilnya contohnya gambar fotonya kecil ya, otomatis nanti gambar fotonya pun akan otomatis tampilnya kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita jadikan satu frame, tapi kalau misalnya gambarnya dipecah, biasanya nggak akan terlalu berpengaruh karena nanti dia akan mengikuti gambarnya, ukuran kameranya akan mengikuti ukuran gambarnya. Kalau gambarnya kecil ya nanti dia akan masuk ke dalam ataupun di zoom otomatis ke gambar yang kecil-kecilnya. Nah, kurang lebih untuk yang opening seperti ini. Kemudian baru kita lanjutkan ke yang definisi. Di sini saya masukin definisi metamorfosis ya. Definisi metamorfosis. Maka saya harus buat lagi yang baru nih. Di sini saya nggak menggunakan yang title. Jadi bebas sebenarnya mau menggunakan title, subtitle, ataupun body text sama aja. Karena nggak ada bedanya. Karena terkait dengan add subtitle, di sini subtitle misalnya. Saya masukin seperti ini. Jadi nanti untuk ukurannya masih bisa dimasukkan ataupun diganti lagi. Definisi metamorfosis. Nah, kalau misalnya kegedean ya tinggal dikecilkan aja seperti ini. Jadi nanti untuk ukuran tadi untuk ukuran title, kemudian subtitle atau body text itu nggak ada pengaruh. Mau dipilih yang mana aja bebas. Bedanya sebenarnya kalau misalnya kita klik yang gede langsung nih, otomatis ukurannya udah otomatis gede gitu. Kalau misalnya kita pilih yang subtitle, otomatis lebih kecil daripada title. Kalau yang body text itu lebih ke teks kecil-kecil aja kayak yang di bawah ini. Tuh, jadi nggak ada bedanya. Kalau misalnya mau edit sendiri lagi nggak masalah. Gitu. Pilih aja salah satu yang mana. Oke, sebentar. Saya coba lihat di kolom chat. Kayaknya di sini ada yang bertanya dulu. Oke, terkait dengan progres ataupun yang aktivitas yang digunakan. Saya bahas dulu ya untuk aktivitas sebelum kita lanjutkan. Jadi di dalam pelatihan kali ini atau di dalam sesi ini, kita sebenarnya udah ada aktivitas 2 ya. Aktivitasnya apa aja? Yang pertama adalah terkait dengan ide cerita. Nah, itu ada di bagian sini. Nah, ini. Aktivitas pertama kita adalah menuliskan ataupun menentukan ide cerita. Kalau udah ketemu idenya atau udah menuliskan banyak ide, kita baru lanjutkan ke yang namanya mengunduh format storyline ataupun naskah ceritanya, atau kita sebut juga dengan skenario. Kalau sudah, baru kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Aktivitas keduanya adalah kita merancang skenario dari ide yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau peserta yang saat ini baru bergabung, silahkan dimulai dulu dari aktivitas pertama, lalu masuk ke aktivitas yang kedua. Untuk linknya akan saya berikan nanti di kolom chatnya. Aktivitas pertama kita adalah yang terkait dengan ide cerita ya. Ide cerita itu linknya di Expli kelas 10. Oke, saya akan berikan linknya di kolom chat ya. Aktivitas 1. Nah, ini aktivitas pertama. Kemudian aktivitas kedua.
Nah, ini untuk aktivitas keduanya. Jadi ini hanya progres aja ya. Saya ingin melihat progres ketika Bapak Ibu mengerjakan ataupun mengikuti pelatihan ini. Maka Bapak Ibu ada kesulitan atau enggak, nanti saya akan lihat dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap pembuatan yang namanya ataupun penyusunan video animasinya. Jadi pertama tadi kita mulai dari opening, selanjutnya kita masuk ke materinya. Pertama, saya di sini mau menggunakan definisi metamorfosis teksnya. Kemudian di sini ada isi terkait dengan teksnya. Metamorfosis adalah bla bla bla. Seperti ini ya. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Lupa. Saya tambahkan teks dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk alignment-nya silahkan diatur saja, mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat tulisannya sedikit bold. Perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Seperti ini contohnya ya. Kemudian di dalam storyline-nya atau skenario-nya saya ada proses metamorfosis kupu-kupu secara keseluruhan. Nah, saya akan coba cari di sini. Di dalam sini metamorph ada atau enggak? Enggak ada ya. Ini ada atau enggak terkait dengan metamorfosis di sini? Kalau enggak ada, otomatis saya harus mencari gambar dari sumber lain. Carinya dari mana? Bebas. Mau cari dari Google juga boleh. Metamorfosis kupu-kupu sempurna. Seperti ini. Ini sebagai contohnya gambar yang kayak gini banyak nih. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Silahkan dipilih saja salah satu. Sesuai dengan materinya. Kalau saya akan menggunakan gambar yang ini aja. Dan saya letakkan di folder yang sudah saya tentukan tadi. Kalau udah, baru saya upload lagi ke sini. Upload, saya pilih gambar yang metamorfosis yang tadi. Nih. Upload deh. Nah, kalau sudah, kita coba masukin ke sini gambarnya. Nah, ukuran gambarnya sebenarnya adalah besar, tapi ketika dimasukkan ke sini dia jadi kecil. Nah, kalau misalnya kita gedein lagi, dia jadi buyar gambarnya. Jadi nggak perlu digedein banget seperti ini. Kita nyesuaiin aja ukuran gambarnya sesuai dengan aslinya. Tinggal kita atur dulu. Nah, sebelum mulai saya coba lihat dulu nih tampilannya seperti apa. Metamorfosis adalah baru nanti kan kalau seperti yang saya bilang, kalau gambarnya nanti kecil, kemudian tidak di grup atau tidak dijadikan satu frame ya, otomatis nanti si kameranya akan menzoom otomatis ke gambarnya. Seperti ini. Nah, berbeda kalau misalnya kita grouping ya, kita grouping seperti ini. Maka nanti ketika di grup, otomatis nanti akan tampilnya beda. Ini nggak terlalu lama, 10 detik aja. Di dalam perancangannya adalah 10 detik ya. Definisi metamorfosis, kemudian ini penjelasannya, singkat aja, lalu nanti masukin gambarnya di sini, di akhir-akhir. Nah, untuk teks biasanya nggak usah terlalu lama ya animasinya. Kenapa kita fokusnya nggak terlalu lama animasinya? Karena nanti yang kita butuhkan adalah tampilannya yang lebih lama. Seperti ini. Nah, jadi nanti si penikmat videonya juga bisa melihat definisinya dulu atau penjelasannya dulu. Lalu nanti kita masukkan gambar seperti ini. Jadi biasanya sih kalau saya nggak akan banyak terlalu menggunakan draw, bisa juga menggunakan fade seperti ini juga boleh, atau pop juga boleh, atau pin juga boleh. Masing-masing punya seleranya masing-masing ya, jadi nggak perlu harus selalu sama. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi ketika nanti menggunakan ini video seperti ini,
Saya nggak mau lama-lama untuk animasinya. Yang saya butuhkan adalah nanti tampilan untuk teksnya lebih lama. Nah, seperti ini. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Mana ada gambarnya. Inilah salah satu contoh gambaran dari metamorfosis. Contohnya ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau di naskahnya nggak ada, saya hanya menjelaskan terkait dengan metamorfosis adalah bla 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 bla. Itu. Ini kalau kekecilan, ya otomatis kita harus gedein dulu ukurannya. Lalu kita grup lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya waktunya dirasa kelamaan, ya kita tinggal kecilkan aja. Jadi seperti ini. Nanti tinggal kita rubah seperti ini. Untuk beberapa gambar, ada yang menggunakan RAW, ada juga yang menggunakan fade. Akan sesuai dengan definisi ataupun penggunaannya masing-masing ya. Setiap orang mempunyai idenya masing-masing. Boleh menggunakan RAW, boleh menggunakan efek seperti yang tadi fade atau pop dan lain sebagainya. Tidak harus selalu drawingnya. Yang penting nanti akan ada animasi dalam pembuatan videonya. Ini. Nah, ini adalah materi pertama ketika kita memasukkan ke dalam video slide, ke dalam XPLY-nya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau ukuran frame yang pertama atau ukuran elemen yang pertama berbeda dengan ukuran elemen yang kedua, nggak masalah. Nggak usah panik, karena nanti si XPLY-nya itu akan membatasi kameranya sesuai dengan ukuran yang ada di masing-masing elemen. Sebagai contoh, elemen 1 dia ukurannya lebih besar ya, seperti ini. Elemen 2 dia lebih kecil, seperti ini. Nggak masalah. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena nanti kameranya akan otomatis men-zoom sesuai dengan ukuran frame ataupun elemen yang kita grup menjadi satu, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Tadi masuk ke definisi. Sekarang saya masuk ke yang kedua, materinya adalah terkait dengan proses metamorfosis. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari. Ini saya masukkan lagi teks yang baru nih. Saya masukkan ke sini. Oke. Biasanya di sini ada penjelasan dulu ya, sebenarnya metamorfosis ini terdiri dari berapa fase, 4 fase, 5 fase, dan lain sebagainya. Karena banyak macam-macam, ada yang 3-4 fase, ada yang 5 fase, ataupun bahkan ada yang 6 fase, berbeda-beda. Tapi kalau yang dibahas di sini, saya menggunakan yang 4 fase. Jadi baru dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian pupa atau kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu lagi atau imago. Jadi kalau bisa sebelum masuk ke dalam prosesnya, kita harus menjelaskan dulu di dalam sini definisinya. Definisi di sini berarti harus lama nih, otomatis harus ada 7 detik atau lebih dari 7 detik, 30 detik, 20 detik. Dimana di sini saya akan menambahkan di dalam skenario-nya. Nah, sini ya. Dimana dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi kepompong. Dan barulah menjadi kupu-kupu sempurna. Nah, seperti ini. Otomatis bisa dibuat 2 audio atau 1 audio. Kalau kemarin saya sudah membuat audio yang pertama di sini, karena di sini saya menambahkan, otomatis saya harus membuat rekaman yang kedua ya. Nah, makanya di dalam skenario ini sangat penting sekali. Ketika ada penambahan seperti ini, otomatis nanti kita baru bisa menambahkan di dalam animasinya. Kalau nggak ada perencanaan seperti ini, otomatis nanti kita punya pikiran yang melebar kemana-mana.
Sehingga nanti, oh ada ide ini ya, ada ide ini, ada ide ini ya. Sehingga nanti di dalam pembuatan animasinya pun akan lebih lama lagi. Kalau kita tidak mengacu ke dalam yang namanya skenario tadi. Seperti itu. Makanya, di dalam skenario-nya silahkan dibuat terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada penambahan, nggak apa-apa. Skenario ditambahkan, baru kita buat di sini. Nah, untuk audio, saya akan tambahkan dulu yang ini. Dengan menggunakan aplikasi yang online voice recorder itu. Nah, seperti ini. Jadi saya bagi dua dulu halamannya. Ini saya baru pindahkan ke sini. Nah. Seperti ini. Jadi kalau kemarin saya udah punya track satunya nih, saya tinggal buat track 2-nya. Saya cek dulu nih, ada nggak ya track 1, track 2-nya? Ataunya nggak ada, hilang. Kemarin di sini, iya. Oh belum ada di sini, bukan. Kalau nggak ada ya saya buat lagi ya, bareng-bareng aja nanti buatnya. Oh udah ada nih, aset track 1 udah ada. Jadi tinggal masukkan atau tinggal buat yang track 2-nya aja yang ini. Ya, ini adalah track 2 karena saya kemarin udah buat rekaman yang ini. Nah, saya akan coba membuat track 2-nya ya. Saya persiapan dulu. Di mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat. Setelah itu, ulat akan berubah kembali menjadi kepompong, dan barulah menjadi kupu-kupu sempurna. Oke, sudah selesai, kita potong. Segini aja, kita potong segini. Kalau udah, baru kita simpan. Nah, kita masukkan ke aset visual yang audionya. Ini kita ganti jadi track 2. Dimana nanti ketika kita menggunakan aplikasi Xlink-nya, kita tinggal menyusunnya berdasarkan track-track yang kita sudah susun tadi. Contohnya, kalau track 1 itu dimulai di sini, berarti saya harus menyesuaikan dulu si elemen satunya. Ininya tadi 15 detik ya. Kelamaan. 10 detik aja deh. Ini dulu, ini baru ini. Dan gambar. Kemudian teks. Kemudian saya kecilin lagi jadi 8 detik aja. Nah. Jadi nanti untuk pembuatan animasinya ini harus diatur masing-masing ya. Di sini saya mencontohkan saja ketika kita akan mengaturnya satu persatu. Seperti ini. Nah, kalau sudah berarti ketika kita masuk ke definisi yang kedua di sini, ini dimulai dari 10 tambah 1, 11. Maka untuk hasil rekamannya harus kita upload ke bagian audio sini. Ini kita harus upload track 1, track 2-nya. Track 1, track 2 saya upload. Nanti saya sesuaikan di sini untuk memasukkannya. Sebagai contoh tadi track 1 saya tambahkan dulu ya. Saya atur waktunya di sini. Jadi track 1 ini kira-kira nanti baru berjalan atau baru dimulai di detik keberapa? Di detik 11. Karena animasi yang pertama tadi selesai 10 detik, kemudian akan ada waktu 1 detik untuk transisi. Otomatis saya harus tambahkan 1 detik lagi.
biasanya saya akan mulai di detik 11 seperti ini. Metamorfosis. Kalau sudah selesai itu, baru nanti saya masukkan di sini. Setelah 11, saya lihat lagi kira-kira untuk si audio ini berapa detik ya? 5 detik. 11 tambah 5 tambah 6. Jadi 16, 17. Nah, ketika saya memasukkan audio kedua, sini, maka saya harus mengatur waktunya lagi. Untuk yang track 2, di sini saya atur waktunya adalah di 17 atau di 18 detik. Jadi ketika nanti audio selesai, audio yang pertama selesai, baru dilanjutkan dengan audio yang kedua. Gimana kita bisa mengatur satu persatu nih? Kalau ada 10 track, berarti nanti akan muncul 10-10-nya di sini. Kalau sudah, baru kita coba jalankan dari awal. Dimana di sini saya belum memasukkan musik ya, atau musik instrumen. Jadi saya hanya menampilkan animasinya dulu aja. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup. Di mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu, ulat akan berubah kembali menjadi kepompong dan barulah menjadi kupu-kupu sempurna. Nah, jadi antara track 1 dan track 2-nya nanti nggak saling timpang tindih. Contohnya nih, kalau saya misalnya disatukan di 13 detik, otomatis nanti ketika masuk di sini saya akan coba. Mulai dari telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu ulat akan berubah. Suara penjelasan terkait dengan definisinya timpang tindih dengan suara yang kedua atau track 2. Kemudian menjadi ulat. Makanya nanti untuk pengaturan ini juga mohon diperhatikan. Biasanya saya akan mengatur seperti ini. Track 1, track 2 itu saya bedakan waktunya. Track 1 itu karena saya menjelaskan terkait dengan metamorfosis itu apa. Track 2 saya menjelaskan terkait dengan tambahannya tadi. Yaitu di mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian dilanjutkan dengan proses-proses yang lain. Otomatis si gambar kupu-kupunya ini harus saya lamain nih. Contohnya saya ganti nih, drawing aja. Saya pakai draw, kemudian waktu drawnya saya panjangin sekitar 9 detik. Seperti ini. Kemudian untuk elemen 2 nggak sampai 20 detik. Cukup. Udah baru nanti kita jalankan. Proses kupu-kupu dimulai dari telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu ulat akan berubah kembali menjadi kepompong dan barulah menjadi kupu-kupu. Ternyata kurang panjang, otomatis di dalam elemen kedua itu harus kita panjangin aja jadi 20 detik. Drawingnya kita panjangin juga. Kita play lagi aja. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Di mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu ulat akan berubah kembali menjadi kepompong dan barulah menjadi kupu-kupu sempurna. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kita harus bisa mengatur dengan apa yang dibicarakan atau dinarasikan. Jadi kalau untuk narasi di sini nanti bisa belakangan. Yang penting kita sediakan dulu aja untuk narasi-narasinya. Kemudian kalau nanti penyusunannya ya kita sesuaikan aja dengan storyline di sini. Contohnya tadi kita baru memasukkan satu materi aja ya. Di mana tadi saya tambahkan di mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur kemudian menjadi ulat. Setelah itu, ulat akan berubah kembali menjadi kepompong, dan barulah menjadi kupu-kupu sempurna. Ini adalah tambahannya, otomatis di dalam perancangannya pun saya akan berubah menjadi 20 detik. Karena ketika saya lihat di dalam elemen kedua, saya menghabiskan kurang waktu. Sebenarnya 19 detik sih, tapi saya bulatkan aja menjadi 20 detik. Tuh, dimana nanti penjelasan metamorfosisnya pun akan saya masukkan di bagian depan di sini. Nah, ini akan saya singkatkan aja 1 detik, baru saya masuk. Atau saya ganti tracknya, di sini track yang pertama saya pindahkan menjadi ke detik 12. Karena tadi 10 ya, 11, di sini 12. Jadi penjelasannya ini akan berbarengan dengan suara yang masuk. Seperti itu, baru
Di sini pun, di track yang kedua pun akan saya ganti waktunya jadi ke 18. Seperti ini, oke? Ini animasinya nggak usah terlalu lama, karena saya butuh untuk menampilkan kepada pembacanya nanti. Nah, metamorfosis adalah perubahan yang dialami oleh tubuh. Mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kulit, kemudian menjadi buah. Setelah itu, dia akan berubah kembali menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Nah, kalau sudah, baru kita lanjutkan ke materi yang ketiganya, atau materi keduanya ya. Baru ini opening, ini materi 1, ini materi 2. Nah, materi 2 kita akan melihat dari storyline-nya lagi nih. Di sini membahas terkait dengan telurnya, jadi lebih fokus ke dalam telurnya. Otomatis kita harus melihat ataupun mencari gambar-gambar sesuai dengan gambar yang disediakan atau yang ditentukan di sini. Ya, sebagai contoh di sini telur gambarnya. Otomatis kita harus cari gambar telur, entah itu telur ayam ataupun telur yang lainnya. Silahkan disesuaikan aja. Karena biasanya kalau mencari telur kupu-kupu itu sulit ya. Banyak sekali sebenarnya, tapi banyak juga yang kesulitan untuk mencari proses terjadinya proses metamorfosis kupu-kupu dari telur. Nah, sini kan susah ya gambarnya. Kita boleh menggunakan gambar-gambar seperti ini. Nah, seperti ini boleh sebenarnya sih. Nah, jadi kita ibaratkan aja ini adalah telur kupu-kupu yang nantinya akan berubah menjadi ulat seperti ini. Nah, kalau ulat sih banyak gambar ulat di mana-mana. Tapi kalau untuk telur kupu-kupu biasanya sangat jarang sekali. Dan ukuran gambarnya biasanya sangat kecil-kecil nih. Jadi nggak terlalu banyak untuk ukuran gambarnya. Seperti itu contohnya. Nah, bisa juga menggunakannya seperti ini. Gambar-gambar seperti ini. Boleh. Sebagai contoh, saya pilih aja gambar ini ya. Di gambar. Lalu saya masukkan ke XSplit-nya lagi. Nah, kalau bisa sih nanti dimasukin aja dulu gambar-gambarnya, kayak misalnya gambar telurnya, kemudian sini adalah ulatnya, terus ada gambar ulat. Nah, seperti ini. Ini juga boleh menggunakan gambar-gambar seperti ini. Tuh. Kalau udah ulat, baru nanti berubah jadi ke pompong. Nah, salah satunya saya menggunakan gambar seperti ini. Jadi nanti gambar-gambar ini mengilustrasikan atau menjadi apa ya? Menjadi visualisasi dari apa yang kita sampaikan di dalam materinya. Terakhir baru proses kupu-kupunya. Kupu-kupu sih banyak gambarnya, jadi bebas mau pilih gambar kupu-kupu apa aja. Mana ya, mana. Nah, salah satunya saya menggunakan kupu-kupu seperti ini. Nah, kalau sudah gambarnya kita upload, kita download semua, baru kita upload sesuai dengan urutannya. Tadi ulat, baru udah, dan ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, kenapa saya arahkan seperti ini? Jadi semua aset visualnya sebenarnya udah ada di library nanti. Jadi nggak perlu satu-satu lagi kita cari, unduh, upload, cari, upload. Jadi semua aset visualnya sudah dikumpulkan dulu, baru nanti diupload secara bersamaan. Sehingga nanti tidak memakan waktu lama ketika kita sudah mempunyai aset visualnya.
Lalu kita mulai pembuatannya lagi nih. Proses metamorfosis. Telur kupu-kupu dapat menetas 3-4 hari. Nah, baru saya buat rekaman lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu, ganti-gantian terus. Naskahnya udah ada, kita lanjut ke perekamannya lagi. Yes. Udah, kita kecilin lagi. Nah, fokus ke track 3-nya. Track 1, track 2, track 3. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun di sekitarnya. Ada juga larva yang memakan cangkangnya sendiri. Sudah. Potong segini. Save. Kita simpan menjadi track 3. Track 3. Seperti ini, telur, kemudian masuk ke larva. Nah, lalu kita kembali ke display-nya. Sip. Nah. Metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh tubuh. Mana metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kemudian menjadi buah. Setelah itu, dia akan berubah kembali menjadi pokok. Barulah jadi kupu-kupu. Nah, jadi sebenarnya sini saya akan menambahkan lagi nih ternyata. Jadi karena teksnya di sini belum ada penjelasan ini adalah proses metamorfosis kupu-kupu pertama, maka di sini harus saya tambahkan penjelasannya. Proses pertama dimulai dari telur kupu-kupu, di mana telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari, kemudian menjadi larva. Nah, ini saya pindahkan teks ininya ke bagian bawah aja. Cuma sampai sini aja. Karena nanti untuk yang cangkang tadi lebih masuk ke dalam teks yang larva atau ulat tadi. Nah, seperti ini. Jadi proses rekaman tadi track 3 akan saya ulangi. Saya hapus. Saya pilih yang baru. Proses pertama dimulai dari telur, di mana telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari, kemudian menjadi larva. Nah, kalau misalnya dirasa kurang, saya ulangi lagi. Gitu. Karena tadi kegedean, ini nggak bisa diklik. Proses pertama dimulai dari telur, di mana telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari, kemudian menjadi larva. Nah, maksudnya baru kita potong. Seperti ini. Dan kita jadikan track 3 yang tadi. Jadi track 3 ini cuma penjelasan terkait dengan telurnya. Nanti di track 4 baru kita masuk ke dalam penjelasan larvanya. Nah, di sini kita masukkan gambar telur kupu-kupu. Seperti ini. Di mana di sini saya tidak akan menggunakan grouping. Jadi saya akan menggunakan seperti ini aja. Tapi saya akan menambahkan track 3 ke dalam sini. Track 3. Nah, track 3 aja ya. Kenapa saya menggunakan, ataupun kenapa untuk yang
untuk yang slide ketiga tidak menggunakan googling karena gambarnya kecil, sehingga untuk agar terlihat lebih jelas untuk gambarnya, jadi saya tidak akan menggrouping si gambar telurnya tadi. Saya cukup menambahkan saja audio penjelasan dari teks yang saya sampaikan. Dimana tadi kalau teksnya nggak ada ini ya, nggak ada proses pertama dimulai dari telur. Jadi teksnya cuma telur, kupu-kupu dapat menetas 3 hari menjadi larva. Dimana di dalam penjelasan narasinya saya tambahkan seperti ini, sehingga ini adalah proses pertama gitu, atau fase pertama. Tuh. Oke, kalau sudah hasil baru kita tambahkan. Nah, di sini kita harus melihat juga audio yang kedua tadi berapa detik. Track kedua tadi berapa detik ya, dimulai dari 18, kemudian kita tambahkan berapa detik nanti untuk mengakomodir suara yang tampil di slide ketiga. Kita lihat. Proses upload lama juga nih ternyata. Belum selesai ya proses uploadnya, lama. Oke, saya betulkan dulu, saya coba upload ulang. Kayaknya masih proses loading nih. Oke, baik. Ya, halo. Ini sembari nunggu upload, ini ada beberapa pertanyaan Mas di Ya. kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan sambil dijawab ya Mas ya. Hmm. Oke, ini ada dari Ibu Berti Nurul Kajati, dan beliau bertanya, Pak, saya belum download aplikasi Xpli. Waduh. Ini tidak mengikuti yang sesi yang pertama. Kemudian ingin bertanya dulu, apakah hasil video yang dihasilkan dapat di-save secara offline dan kelak direvisi lagi di aplikasi Xpli berikutnya, mengingat waktunya hanya 14 hari. Oke. Seperti itu. Jadi untuk aplikasi, silakan Mas. Oh, baik. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu Berti, untuk aplikasi Xpli ini nggak bisa di-download. Jadi karena untuk aplikasi Xpli ini kita menggunakan versi online aja. Untuk pembuatannya prosesnya adalah online. Kemudian ketika nanti sudah selesai, hasil videonya bisa di-save atau diunduh nggak secara offline? Bisa. Tapi untuk pembuatannya semua menggunakan online ya, dan nanti baru diunduhnya juga menggunakan online dulu. Kalau sudah terunduh atau sudah terdownload, baru nanti bisa digunakan secara offline. Lalu bisa direvisi atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi ada catatan, karena kita menggunakan versi trial yang hanya 14 hari, otomatis nanti harus kita pindahkan dulu si Xpli ini ke akun yang berikutnya. Dalam artian ketika kita menggunakan ini hampir 13 hari, kemudian di hari ke-14 kan habis nih. Maka sebelum habis kita harus menyimpannya terlebih dahulu, kemudian kita berikan ke, kita praktekkan aja ya sekalian. Nah, kita share ke email yang berikutnya. Di mana sebelumnya kita harus sudah punya dulu akun yang baru. Sebagai contoh, saya buka incognito, saya buka xpli.com. Kemudian saya buat email baru, 10-minute mail biasa. Di sini saya menggunakan yang 10-minute mail aja. Jadi saya nggak menggunakan email asli, karena cuma 14 hari. Kalau sudah habis ya sudah selesai gitu ya. Dan saya simpan dulu di note. Username-nya. Password-nya juga. Nah, selesai seperti ini. Jadi biasa kita daftar lagi. Menggunakan nama saya biasa sendiri, password-nya 123456 aja. Saya pilih others, lalu create my account. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik aja. Nah, ini kan kosong ya. Nah, cara memindahkannya ke akun yang baru, itu kita menggunakan akun yang lama dulu, seperti ini. Nah, kita harus ada di dalam halaman dashboard-nya. Ketika sudah di halaman dashboard seperti ini, kita klik aja salah satu draft-nya.
Di draftnya contohnya yang explicit kelompok 10 nih. Saya klik draftnya, kemudian saya pilih yang garis 3 di sini. Nanti di sini ada share copy. Share copy di sini bisa kita kirimkan ke email yang tadi kita buat baru. Sending. Nah, kemudian kalau sudah kita cek di bagian email di sini. Apakah ada email masuk atau enggak. Nih. Nah, ada email masuk nih ya. Share his video with with you. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ya, seperti ini. Kemudian kita klik accept the invitation. Jadi ketika nanti pemindahan itu harus melalui email. Otomatis ketika nanti pembuatannya kalau bisa kita menggunakan 2 tab saja, dua browser yang berbeda juga boleh. Sehingga nanti baru masuk ke dalam video yang kita miliki. Sehingga kita tahu di sini waktunya masih 14 hari. Oh yang tadi sisanya kan tinggal 1 hari. Otomatis nanti kita bisa melanjutkan pengerjaannya di akun yang kedua. Jadi nanti di akun yang pertama, ya otomatis nggak bisa diapa-apain ya. Ketika sudah expired, kita bisa melanjutkan berdasarkan hasil yang kedua di sini. Nah, pertanyaannya sama. Kalau misalnya nanti mau habis lagi gimana? Ya kita tinggal buat akun lagi, buat akun lagi. Tapi untuk pelatihan kali ini, karena hanya 1 bulan atau ya 30 hari ya maksimal, maka otomatis kita minimal punya 2 akun aja. 2 akun itu bisa mengakomodir selama 28 hari. Sampai dengan pelatihan selesai. Tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus itu sudah selesai pelatihan. Otomatis kalau dari sekarang ya masih bisa ya. Dan menggunakannya selama 28 hari itu cukup. Gitu, seperti itu. Oke. Tapi aja. Ini tutorial. Jadi setiap akun baru itu akan ada tutorialnya dulu. Otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus ngikutin dulu. Sampai stepnya selesai. Seperti ini. Oke. Ini adalah tutorialnya. Kita harus mengikuti dari awal sampai akhir dulu, baru kita selesai. Nah, kemudian untuk audio-audionya apakah ke bawah ke sini atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Jadi ketika nanti progresnya sudah sampai setengahnya, kita buat tambahan baru, maka track-tracknya nanti yang sudah ada di sini, ya tetap ada di sini, seperti ini, track 1, track 2. Tapi untuk track 3, seperti yang tadi kita upload ya, kita track 3 sudah upload, tapi belum kita masukkan. Ternyata nggak masuk ke library-nya. Jadi yang masuk adalah project-nya seperti ini. Tapi semuanya akan berjalan sesuai dengan tampilan di akun sebelumnya di sini. Otomatis ketika nanti dipindahkan, kita nggak bisa mengambil ataupun memindahkan track-tracknya. Kita hanya bisa mengatur terkait dengan waktu track 1, 2, 3, 4 sampai dengan selesai. Untuk gambar-gambarnya, ini masih bisa di-ungroup kalau gambar-gambar ya. Kalau gambar masih bisa di-ungroup dan masih bisa diedit kembali. Tapi untuk audio, contohnya seperti narasi ini, narasinya nggak ke bawah, jadi otomatis kita harus upload ulang dari komputer ataupun laptop yang kita miliki. Ini, contohnya track 3 belum saya masukin, saya harus upload di sini untuk yang track 3-nya. Begitu. Lalu nanti saya tambahin ke sini track 3-nya, di mana track 3 nanti saya akan mengikuti waktunya dari yang terakhir. Track 2 itu di menit 18 detik, 18 sampai dengan tambah 20 detik ya. Lupa. Jadi 20 detik dimulai dari 12 tambah 20 berarti 32. Berarti otomatis ini ada di detik ke 32. 30 atau 32. 31 deh. Nah, ketika nanti dijalankan, contohnya di sini ya. Seperti ini. Untuk elemen ininya ya sama, kalau misalnya kecepatan tampilannya boleh dinamai. Nah, sebagai contoh tadi teksnya ya, teksnya kecepatan ternyata. Nah,
Ini 3 detik, saya jadikan 10 detik deh. Dimana, jangan 10 detik, kelamaan. Ini 6 detik namanya. Nah, dimana untuk animasinya, ya singkat aja, animasinya 1 detik, seperti ini. Animasinya saya ganti lagi, karena ini teks, saya pakai fade aja. Kalau pakai slide juga boleh. Nah, seperti ini kalau sudah. Jadi tadi suaranya juga sudah cocok ya, 32 sudah 32 detik. Jadi harus ada hitungan pas antara waktu-waktu animasi sebelumnya dengan yang namanya audionya. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Berti. Lebih seperti itu Bu, jadi ketika nanti waktunya mau habis kita harus kopikan ke email baru. Ya. Dimana kalau misalnya kita menggunakan 10-minute mail, itu harus ada konfirmasi dulu di dalam emailnya. Seperti itu ya Mas ya. Mungkin. Iya. Oke, silakan. Halo Mas Doni, apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, halo Mas. Jelas Mas. Oke, Suara saya bagaimana Mas? Sudah jelas Dari terserah. jaringan. Oke. Jadi seperti itu ya Ibu Berti. Jadi mungkin agak sedikit ribet begitu ya Mas ya dari aplikasi sebelumnya. Tentunya dalam penyimpanan project. Kalau dulu sebelumnya aplikasi sebelumnya itu kan ada kalau akun kita habis gitu kan, tapi projectnya masih bisa kita rubah kapanpun. Bisa gunakan. Tapi kalau untuk secara yang Expli ini kita harus membuat akun terus dan kemudian tidak bisa di project begitu. Jadi harus di-share seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Mas, ini datang dari Bapak Agus Wiji Utami. Dia bertanya, Mas Okta, lebih mudah atur per slide sekaligus dengan audio slide. Pak, lebih mudah atur per slide sekaligus dengan audio slide itu atau slide visualnya dulu semua slide sampai selesai baru audio satu persatu? Oke. Pertanyaannya terkait dengan pengaturannya ya. Pengaturannya sebenarnya lebih mudah ketika kita membuatnya berbarengan. Dalam artian ketika kita menambahkan gambar, kita juga menambahkan audio. Ketika kita menambahkan gambar, kita juga menambahkan audio. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena nanti itu harus dilihat lagi terkait dengan waktunya. Sebagai contoh tadi ya, kita ketika sudah selesai ini, kita harus menentukan ini waktu sebelumnya berapa ya? 10 detik. Kemudian nanti masuk di narasinya, masuk suaranya di detik berapa ya? Nah ini juga harus disesuaikan. Kalau misalnya nanti dibuat dulu sebenarnya bisa aja, tapi nanti mohon diperhatikan ataupun mohon diingat di mana narasinya masuk. Contohnya masuknya dari detik pertama di sini, atau dari detik tengah-tengah, seperti tadi ya, karena saya memisahkan antara track 1 dan juga track 2, otomatis di dalam satu slide ini ada 2 track. Jadi saya harus memastikan bahwa track 1 dengan track 2-nya nggak bercampur ataupun nggak saling timpang tindih di dalam suaranya. Otomatis saran saya sih sebenarnya lebih mudah atau lebih bagus ketika kita membuat visualnya dan juga memasukkan audionya. Makanya untuk audio disiapkannya itu di awal dulu. Ketika nanti sudah selesai naskahnya, narasinya kan udah ada tuh. Baru kita buat audionya. Sambil membuat audionya, kita juga mengumpulkan aset visualnya. Kalau aset visualnya udah ada, audionya sudah selesai, naskahnya udah selesai, baru tuh lebih mudah untuk menyusun di dalam Expli-nya. Nah, di sini saya contohkan ketika saya belum ataupun sedang menyiapkan dulu aset visual dan juga aset audionya. Sambil saya sudah menyelesaikan si skenario-nya. Jadi naskahnya udah selesai atau skenario udah selesai, saya ngumpulin aset visual dan saya ngumpulin aset audionya. Setelah ada aset-asetnya, baru saya rancang semuanya atau saya susun
berbarengan. Lebih mudah sih berbarengan, karena nanti kalau gambarnya udah lama ya, kalau udah menit-menitan hitungannya adalah menit nih. Udah hitungan menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, itu biasanya nanti akan ribet untuk ngatur suaranya lagi. Jadi kalau bisa berbarengan aja ketika nanti masukin suara dan juga masukin visualnya. Yang paling penting adalah naskahnya dulu. Naskahnya sudah selesai, sudah sesuai, baru pembuatan ataupun penyusunan aset, baik aset visual ataupun aset audio. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya Ibu Agus Wiji Utami. Oke, baik. Terima kasih Mas Okta. Oke, ini ada dari Bapak Saiful Dodi. Ini beliau meminta untuk menjelaskan lagi pembuatan terminisme. Jadi nanti untuk cara pembuatannya nanti mungkin bisa lihat di rekamannya Pak ya. Benar. Oke, jadi nanti untuk ya, email itu cukup nanti dibuka saja alamatnya. Tadi sudah di-share sama Mas Okta di grup juga. Sudah ada ya Mas ya? Sama di Oh, salah benar deh. Nanti saya 10minutesmail.com atau .net juga bisa. Ya. Itu dua-duanya bisa, karena nanti ketika Bapak cari 10 menit nanti akan muncul banyak sekali, ada .com, .net, nanti bisa digunakan semuanya. Baik Mas Okta, ini sudah waktu sudah habis Mas, sudah Oke. 15.30. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit dulu aja ya terkait dengan ini apa namanya instruksi dan juga rubrik. Jadi untuk instruksi dan juga rubrik sebenarnya nanti sudah bisa dilihat di dalam materinya, di mana untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti ataupun sudah enroll di dalam di dalam pelatihan kali ini nanti bisa melihat terkait dengan rubriknya. Di mana untuk rubriknya sendiri sini sudah ada perbaikan tanggal 26 Juni. Jadi untuk instruksi penugasannya pun apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan selama mengikuti pelatihan ini, dan akan ada tugas apa aja, nanti akan ada instruksinya di dalam instruksi penugasan di materi tugas akhir. Di sini ya, jadi terkait dengan materi instruksi penugasannya, kemudian tugas apa aja yang nanti akan dikumpulkan, itu nanti akan mengacu ke dalam instruksi penugasan. Contohnya kalau logo Simulek wajib ada atau enggak? Di sini jawabannya adalah wajib. Kalau logo instansi wajib ada atau enggak? Di sini silahkan boleh ada, boleh enggak. Nah, seperti ini. Kemudian untuk judul itu wajib, subjudul wajib, kemudian ilustrasi gambar wajib, olehnya juga wajib, nama instansinya juga wajib. Kalau Bapak Ibu bekerja ataupun mengajar di mana suatu instansi. Tapi kalau perorangan atau tidak bekerja pada suatu instansi atau lembaga boleh dikosongkan untuk nama instansinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Contohnya ya. Pintar, lucu, Kemudian terkait dengan rubrik penilaiannya nanti ya apa aja yang akan dinilai bisa dilihat di bagian courseware terkait dengan rubrik penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena kita juga terbatas dengan waktu untuk sesi video konferensinya. Jadi untuk sesi ketiga ini mungkin penjelasan saya dicukupkan terlebih dahulu. Nanti kita bahas di grup WhatsApp sisanya. Kalau misalnya nanti ada yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, mungkin bisa menghubungi ke adminnya saja. Admin e-training Simolek. Terkait dengan nomor admin itu sebenarnya sudah ada di e-training.simolek.org. Kalaupun nanti menggunakan handphone ya, di bagian pojok kanan bawah ini sudah ada tombol WhatsApp-nya. Sehingga ketika kita mengetik atau mengklik tombol tersebut, di sini kita sudah bisa terhubung langsung dengan admin e-training. Oke. Silahkan nanti sampaikan pertanyaannya apa, lalu untuk pelatihan apa, dan lain sebagainya. Informasikan semuanya sejelas-jelasnya pada admin. Sehingga nanti adminnya pun lebih mudah untuk memberi tanggapan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Oke. Kalau dari saya mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya ada kekurangan, seperti terlalu cepat dalam penyampaiannya, atau mungkin juga ada kesalahan di dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Untuk sesi ketiga ini akan saya kembalikan kepada host, yaitu adalah Mas Doni. Silakan. Oke,
Baik, terima kasih Mas Okta atas paparannya. Jadi nanti untuk apa namanya 1 minggu ke depan nanti kita break ya Mas ya. Benar-benar. 1 minggu. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 20. Benar? 20. Iya, di tanggal 20. Nah, kita nanti akan bertemu di tanggal 20 yang mana nanti di 20 nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasilnya, mungkin bisa mempresentasikan dari storyline-nya dan juga contoh animasi yang sudah dibuat gitu. Nanti ya akan ada feedback dari saya ataupun dari Mas Okta itu kurang apa harus bagaimana begitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng selama 3 kali pertemuan ke depan gitu. Seperti itu Bapak Ibu nanti langsung saja apa namanya kalau belum paham ditanyakan di grup atau bisa langsung menghubungi mengenai pelatihan mungkin bisa menghubungi admin pelatihan gitu. Dan juga saya sebelumnya mohon maaf bila ada salah Di kamar kata sudah kasih dalam dulu. mendampingi Bapak Iya. Ibu dalam pelatihan daring ini. Ya, Terima tinggal kasih. tunggu Gary saja terus bikin Kita mobil. ketemu lagi minggu depan untuk sesi Nomor 7 ada di mobil feedback nomornya. atau sesi presentasi begitu. Saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa mempresentasikan karena bisa nanti Kalau nomor 7 kira-kira jam berapa itu sesuai pikir? dengan apa namanya kriteria kami ya kan apa yang kami harapkan begitu karena di pelatihan-pelatihan sebelumnya itu ada sedikit miskomunikasi ya Mas ya. Mungkin ada beberapa peserta yang salah pemahaman atau kurang paham begitu sehingga dalam pengumpulan tugas atau pelatihannya kurang memenuhi kriteria begitu. Jadi nanti diharapkan di minggu apa namanya sesi feedback itu Bapak Ibu bisa mempresentasikan semuanya gitu. Nanti kalau bisa presentasi kemungkinan besar nanti akan apa namanya menyelesaikan begitu karena sudah dikoreksi oleh Mas Okta atau materi. Baik seperti itu Bapak Ibu terima kasih saya cukupkan pertemuan kali ini. Saya dan Mas Okta mohon undur diri. Terima kasih.